Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, di depan saya ini sekarang sudah ada sekitar 10 bahan-bahan organik yang bisa kita manfaatkan sebagai pestisida atau anti hama organik, sahabat. Nah sahabat, kemarin kan kita sudah membuatkan video tentang jenis-jenis pestisida sintetis ya, berbahan dasar kimia yang bisa kita beli di toko kimia ya. Misalnya kalau anti tikus itu apa, anti jamur apa, anti serangga, belalang, ulat, penggerek batang dan segala macam itu apa, sudah kita jelaskan dalam 2 video. Video pertama itu adalah jenis-jenis dan cara memilihnya, jadi jangan salah ya, untuk hama tertentu obatnya memang beda ya. Kemudian video yang kedua, bagaimana cara menggunakannya secara aman. Sahabat yang belum menonton harus menonton, link videonya ada di deskripsi. Nah pada video itu saya sudah berjanji untuk membuatkan video yang sama, yang lengkap seperti itu, tetapi berbahan dasar yang organik. Nah jadi sahabat yang suka berkebun skala rumahan misalnya, atau kebun-kebun kecil misalnya di halaman atau kebun-kebun ya biasa, dan suka yang organik, harus menonton video ini sampai selesai, karena saya akan mengenalkan ada 10 bahan organik yang ada di sekitar kita yang mungkin bisa kita dapatkan dari dapur rumah kita masing-masing, yang nanti bermanfaat untuk sebagai pestisida alami yang kuat, bisa membuat tanaman yang kita tanam sehat dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Bahan dasar organik pertama yang ingin saya perkenalkan adalah bawang putih, sahabat. Sahabat, saya pikir semua dapur di Indonesia ini punya bawang putih sih biasanya. Ya ini merupakan salah satu bumbu dapur yang menjadi favorit karena rasanya membuat makanan lebih enak, aroma menjadi lebih harum, dan lagi ternyata jika kita mengolah bawang putih ini dengan benar, ini akan bisa menjadi pestisida yang bisa mengalahkan serangga-serangga seperti kutu, jamur, kutu putih, kutu daun. Nah, kemudian dia juga sebagai anti jamur atau fungisida ya, jamur akar, jamur daun, dia bisa mengalahkannya. Dan dia juga bisa menjadi anti nematoda. Nematoda itu cacing-cacing yang biasa memakan akar-akar tanaman, sahabat ya. Nah, ini manfaatnya banyak sekali dan cara membuatnya gampang. Hanya nanti dicampur dengan air, digiling, dicampur dengan air, dan dicampur dengan boleh dengan sabun cair sedikit ya, ataupun dengan minyak sayur ataupun neem oil. Nah nanti kalau sahabat mau, saya bisa buatkan videonya secara lengkap tentang bagaimana cara membuat pestisida bawang putih ini agar bermanfaat dan aman. Karena kadang-kadang kalau salah menggunakan, yang disemprot itu malah layu dan terbakar. Nah bahan yang pertama bawang putih. Bahan organik kedua adalah cabai, sahabat. Cabainya boleh jenis apa saja, tetapi semakin dia pedas semakin berkhasiat biasanya. Nah cara memakainya itu biasanya kita haluskan cabai ini. Bisa juga menggunakan cabai bubuk seperti ini ya, yang biasanya kita campur dengan air dan kita endapkan 1 atau paling lama 2 hari biasanya, dan setelah itu bisa kita pakai untuk menyemprot tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Nanti sahabat bisa lihat tanaman-tanaman itu akan menjadi lebih sehat dan juga terbebas dari hama, dan ini organik, tidak menimbulkan residu yang bisa berbahaya kepada lingkungan maupun penghuni rumah. Bahan dasar kedua adalah cabai, dan sekali lagi sahabat, setiap bahan-bahan ini saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail cara membuatnya, tetapi yang mana nanti sahabat ingin saya buatkan videonya secara detail, sahabat berkomentar di bawah ya. Kalau sahabat ingin saya buatkan cara mengolah cabai ini bagaimana sih cara yang tepatnya, cara yang benar agar memang dia berkhasiat dan aman, silahkan berkomentar di bawah. Bahan organik yang ketiga adalah minyak esensial jeruk, sahabat. Minyak esensial jeruk ini aromanya enak sekali, dan ini bisa kita pakai untuk macam-macam, sahabat ya. Nah salah satu fungsinya ternyata dia bisa kita pakai sebagai pestisida, sebagai anti serangga dan anti jamur yang bisa membuat tanaman lebih sehat. Nah caranya sangat gampang sekali, hanya kita butuhkan 5 tetes saja untuk 1 liter air, dan langsung kita campur rata dan kita semprotkan. Boleh kita campurkan bahan organik yang lain misalnya, ya mohon maaf seperti bawang putih tadi ataupun cabai, kita campur boleh. Inilah istimewanya pestisida organiknya, kalau kita campurkan satu sama lain biasanya dia tidak berbahaya, justru saling menguatkan sehingga menjadi pestisida yang lebih kuat. Nah permasalahannya mungkin tidak semua sahabat itu mengenal minyak esensial jeruk ini. Kalau sahabat mau tahu ya tentang manfaat dan cara membuatnya, silahkan komentar di bawah ya. Karena ini sangat bagus sekali dan cara membuatnya gampang sekali sebenarnya. Bisa kita buat dari kulit-kulit jeruk yang biasanya dibuang, itu bisa kita pakai sehingga bisa menjadi
minyak esensial yang banyak manfaatnya untuk pestisida ataupun untuk kesehatan dan keperluan sehari-hari. Nah, bahan organik yang lainnya adalah baking soda, sahabat. Nah, sahabat, sebelum saya menjelaskan tentang manfaat baking soda ini, sahabat harus jangan salah antara baking soda dan baking powder. Ya, sama sebenarnya, mirip kandungannya, tetapi kalau baking powder itu sebenarnya sama-sama untuk membuat bahan kue ya. Hanya saja baking powder itu sudah ditambah bahan-bahan campuran yang lain. Nah, kalau baking soda ini campurannya biasanya lebih murni. Jadi saya sarankan belinya baking soda, jangan baking powder. Nah, manfaatnya banyak sekali, ada sekitar 10 manfaat baking soda. Saya sudah membuatkan videonya secara lengkap ya, baking soda ini. Dan ini viewersnya banyak sekali, salah satu video favorit yang disukai oleh banyak orang, sudah jutaan yang menonton. Saya sertakan videonya di link deskripsi. Ya, 10 manfaat baking soda untuk tanaman. Harus ditonton. Nah, sahabat, bahan organik lainnya yang bisa kita pakai sebagai pestisida alami adalah tomat, sahabat. Nah, istimewanya tomat ini bisa kita pakai tomatnya langsung ataupun daunnya. Nah, saya sebenarnya sudah membuatkan videonya. Nah, caranya sangat sederhana. Nanti saya akan upload ya dalam waktu dekat. Ya, bagaimana cara membuat pestisida dari tomat ataupun daunnya. Ini bermanfaat sekali karena ini kan gampang didapatkan dan dia sehat. Baik untuk tanaman ataupun pengguna dan penghuni rumah. Bahan dasar lainnya yaitu tomat dan daunnya. Bahan organik yang bisa kita pakai sebagai pestisida dan ini cukup kuat, sahabat. Tapi harus hati-hati ya, karena memang kandungan nikotinnya ini kalau kita tidak hati-hati juga bisa mengganggu kesehatan ya. Nah, apa bahannya? Ya, nikotin sudah jelas adalah tembakau, sahabat. Cara memakai tembakau ini biasanya seperti ini, sahabat, singkatnya. Ya, kita bungkus dia dengan kain yang tipis dan kita rendamkan pada 1 liter air. Setelah itu rendamannya ini bisa kita semprotkan pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ini bermanfaat sebagai anti jamur dan anti serangga, sahabat ya. Nah, kalaupun tidak mau memakai tembakau langsung, puntung-puntung rokok itu, sahabat, daripada dia jadi limbah, bisa kita pakai sebagai gantinya. Hanya saja, sahabat, ada satu jenis penyakit virus yang sahabat harus tahu ya kalau menggunakan tembakau ini. Namanya virus mozaik kalau saya nggak salah, yaitu mozaik tembakau virus, tobacco mosaic virus kalau saya nggak salah nama latinnya. Nah, itu merupakan sejenis virus yang biasanya ada di daun tembakau ini. Jadi tidak semua tanaman sebenarnya cocok kalau kita menggunakan pestisida organik tembakau ini. Nah, jadi kalau sahabat nanti trial and error, enggak apa-apa. Jangan takut kalau sudah disemprot mati. Ya, itulah namanya belajar ya. Nanti setelah itu kita akan tahu ternyata jenis-jenis tanaman tertentu kadang-kadang dia tidak cocok dengan pestisida tembakau ini. Salah satunya itu kalau saya nggak salah tomat dan juga paprika. Nah, ini merupakan jenis tanaman yang bisa ditulari virus mozaik tembakau kalau kita menggunakan pestisida tembakau. Tetapi pada tanaman-tanaman lain misalnya anggrek ya, ataupun mawar misalnya. Nah, itu merupakan jenis-jenis tanaman yang kalau kita semprot seminggu sekali, ini akan membuat tanamannya lebih sehat dan tanaman, dan ini tidak menimbulkan residu yang berbahaya. Walaupun dia mengandung nikotin ya, tetapi kan bahan nikotinnya ini akan larut dengan adanya hujan dan air. Dia tidak tertinggal lama seperti halnya pestisida kimia yang mungkin lebih berbahaya residunya. Bahan dasar yang ketujuh adalah garam Inggris, sahabat, atau biasa disebut dengan Epsom salt. Kenapa dikatakan Epsom salt? Epsom itu nama kota ya. Kota di mana pertama sekali jenis mineral garam ini ditemukan. Dan ini bukan sama dengan garam dapur, sahabat ya. Kalau Epsom salt ini rasanya pahit dan tidak bisa dimakan. Kandungannya adalah magnesium sulfat. Nah, sahabat, kalau misalnya nggak punya garam Inggris, ya bisa beli di toko online ya, di Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain ya. Ataupun kalau misalnya mau membeli pupuk ya, sintetis, yang isinya sama dengan garam Inggris, itu adalah pupuk yang kandungannya magnesium sulfat, misalnya Meroke Max. Nah, sahabat, saya sudah membuatkan manfaat tentang garam Inggris ini ada sekitar 10 ya pada tanaman. Sahabat harus menonton karena bagus sekali. Salah satu manfaatnya ini saya ceritakan sebagai anti stres pada tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang baru dibeli online dulu, misalnya kita beli online, kadang-kadang kita tanamkan mati.
Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan garam Inggris ini, manfaatnya sama dengan vitamin B1 ya, yang untuk membuat tanaman yang baru datang itu baru ditanam, baru pindah pot menjadi tetap segar, tetap sehat dan hidup. Dan ada manfaat-manfaat yang lain yang harus sahabat ketahui. Tonton videonya manfaat garam Inggris untuk tanaman, saya sertakan di deskripsi. Bahan organik yang ke-8 adalah jeruk lemon, sahabat. Jeruk lemon ini perasannya bisa kita pakai, kulitnya pun juga bisa kita pakai karena dia mengandung suatu senyawa yang bisa membuat tanaman-tanaman itu bebas dari serangga dan jamur, sahabat. Sahabat kalau ingin tahu bagaimana cara mengolah kulit lemon ini ya, nanti diparut dan kita campur dengan bahan-bahan tertentu, dia akan menjadi pestisida yang sangat kuat. Nah, kalau sahabat ingin tahu bagaimana caranya, silakan berkomentar di bawah, saya akan buatkan. Ini cocok sekali kalau untuk ibu-ibu yang suka berkebun ya, di sekitar rumah, karena aromanya enak dan dia ramah lingkungan dan dia bermanfaat. Lemon, bahan ke-8. Sahabat, ini bahan dasar yang ke-9 kalau saya nggak salah ya, 9 ya. Nah, bahan dasar ke-9 itu adalah ampas kopi, sahabat ya. Jadi, kopi ini sahabat merupakan salah satu bahan organik yang bagus untuk pupuk karena kandungan bahan organik terutama unsur nitrogennya itu tinggi. Tetapi jangan kopi yang masih bagus seperti ini, ampas kopinya, sahabat. Jadi kalau kita memang mau menggunakannya, kita rendam dengan air panas, kalau perlu kita jemur dulu ya, agar dia memang bermanfaat sebagai pupuk nantinya. Saya sudah membuatkan videonya bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan kopi dan teh untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Itu gampang sekali, bermanfaat sekali, jangan sampai nggak tahu. Apalagi kalau di sekitar rumahnya ada toko warung kopi ya, sekarang kan banyak warung kopi di mana-mana, ampasnya itu daripada dibuang, diambil atau diminta, itu bisa dipakai sebagai pupuk gratis dan bermanfaat. Cara memakainya, cara menggunakan, silakan saya sertakan linknya di deskripsi. Manfaat kopi untuk tanaman ya. Bahan dasar ke-9 kopi, ampasnya ya. Bahan yang ke-10 ya adalah sabun cair, sahabat ya. Sabun cair ini tidak semuanya organik, tetapi kalau sahabat ingin yang organik, sahabat kan bisa beli online atau bisa buat sabun organik sendiri kan bisa kan. Tahu nggak caranya bagaimana? Kalau nggak tahu dan ingin tahu cara membuat sabun sendiri, silakan berkomentar di bawah ya. Kita bisa membuat dengan bahan-bahan yang lebih organik dan lebih aman. Saya akan usahakan, begitu saya punya waktu nanti seperti ini hari Minggu, saya akan buatkan videonya ya. Nah, bahan dasar yang terakhir adalah sabun cair. Caranya gampang sekali, hanya kita butuhkan beberapa tetes, dan kalau mau lebih kuat, kita campurkan dengan minyak sayur ataupun neem oil, sahabat ya. Neem oil itu ekstrak daun mimba, dan ini merupakan pestisida organik yang sangat menjadi favorit kami. Walaupun kerjanya agak lambat, tetapi ini sangat bagus ya. Dan kalau kita konsisten terus diberikan dalam 1 atau 2 bulan, kita bisa saksikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu akan lebih bersih. Nah, dengan memberikan sabun cair ini ya, ini juga akan membuat tanaman lebih sehat. Dan sifat dari sabun cair ini biasanya kalau kita berikan sebagai campuran pestisida apa saja tadi yang sudah kita buat, itu boleh kita campur dengan 1 atau 2 tetes sabun cair ini akan menjadi lebih rata dia terkenanya ke tanaman, sehingga dia akan menjadi lebih kuat dan lebih berkhasiat cara pemakaiannya. Mungkin itu saja 10 bahan organik yang bisa kita pakai yang ada di sekitar kita untuk membuat untuk membuat tanaman-tanaman menjadi lebih sehat ya, sahabat ya. Sahabat, kalau ada yang ingin saya bahas menjadi lebih jelas bahan-bahan ini, kalau sahabat tertarik silahkan berkomentar di bawah. Hanya saja tips terakhir ini sahabat jangan tutup dulu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan agar jangan sampai walaupun kita menggunakan pestisida ini ya, walaupun organik, kalau salah pemakaian itu bisa mati tanaman, bisa terbakar. Ada beberapa prinsip dasar yang sahabat harus selalu ingat-ingat kalau memakai pestisida walaupun organik. Yang pertama, mulailah dengan dosis yang kecil dulu. Kalau nggak yakin atau baru pertama pakai agak encer aja dulu, diencerkan dari dosis yang sudah dianjurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan pada waktu jangan ada sinar matahari, pagi-pagi, jam 6 pagi atau sore, jam 6 sore ya. Ini lebih bagus karena selain kuman itu memang hama, biasanya memang serangga-serangga itu adanya sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit di tanaman. Ya, jadi lebih ampuh ya. Dan juga dia akan lebih aman karena kadang-kadang walaupun ini organik, dia bisa bereaksi dengan sinar matahari dan membakar tanaman. Itu adalah tips yang kedua. Dan yang ketiga, selalu melakukan semprotan percobaan. Sahabat, biasakan sebelum kita menyemprot semua jenis tanaman itu, karena kebutuhan tanaman itu kan berbeda-beda ya.
ya. Jadi kita usahakan kita semprot 1 atau 2 batang atau 2 daun. Kita lihat 1 atau 2 hari, kalau dia cocok bagus, nggak ada kerusakan, kita bisa ulang pada semua tanaman. Saya pikir itu adalah tips-tips yang harus kita pahami. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.